Assalamualaikum, selamat pagi semua. Di sini saya Marsus Rahmanta akan menjelaskan sedikit mengenai materi persiapan alat-alat anestesi untuk mata kuliah Askan Pre-Intrapos. Baik, di sini saya sendiri Marsus Rahmanta NIM 1911604 akan mencoba untuk menjelaskan ya. Di sini kita sama-sama belajar dan semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian serap dengan baik dan dapat kalian mengerti dengan baik seperti itu. Nah, jadi di sini persiapan alat-alat anestesi ini itu dilakukan saat sebelum operasi atau pre-anestesi. Nah, apa saja sih alat-alat yang perlu dipersiapkan? Nah, alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu ada apa aja? Itu ada statics. Nah, pasti kalian masih bertanya-tanya kan, statics itu apa? Mari kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, statik sendiri atau STATICS itu merupakan singkatan agar kita mudah untuk mengingat uh, dengan cepat seperti itu ya, untuk alat-alat yang banyak yang perlu kita persiapkan sebelum anestesi atau sebelum operasi seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu S itu ada apa sih? Nah, S itu ada stetoskop dan laryngoskop. Untuk gambarannya, stetoskop dan laryngoskop itu, kalau stetoskop itu dia untuk dilakukan untuk pemeriksaan, untuk mendengarkan suara-suara organ tubuh seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ada laryngoskop. Nah, laryngoskop itu gambarannya untuk membuka mulut untuk mengintubasi atau memudahkan intubasi seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada tub. Nah, tub itu ada apa aja? Tub itu ada ETT dan LMA. Nah, ETT dan LMA pastinya berbeda. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Dan yang ketiga itu ada airway. Airway itu terdiri dari apa aja? Airway itu terdiri dari OPA, NPA, dan face mask seperti itu. Lalu yang keempat itu ada tape atau plester. Nah, tape atau plester ini digunakan untuk memfiksasi setelah dilakukannya intubasi LMA ataupun ETT. Dan yang kelima yaitu ada introducer. Introducer ini terdiri dari stilet dan magil percot. Untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat lagi. Nah, yang untuk keenam itu ada konektor dan yang ketujuh itu ada suction seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang pertama, yaitu ada stetoskop dan laryngoskop. Nah, stetoskop itu kalian udah pada tahu pasti. Nah, stetoskop bentuknya kayak gini. Nah, di sini dia ada earpiece. Earpiece itu yang ditaruh di telinga itu, lalu ada tabing, habis itu ada belnya itu atau diafragmanya itu dia yang untuk diletakkan di pemeriksaan gitu. Nah, si stetoskop ini fungsinya itu dia untuk melakukan pemeriksaan fisik. Itu baik saat apapun itu bisa dilakukan dengan stetoskop untuk mendengarkan suara-suara yang ada di dalam tubuh yang kita tidak jelas dengar melalui telinga seperti itu. Nah, lalu ada laryngoskop. Nah, laryngoskop ini uh, mungkin untuk kalian baru ya. Jadi di sini laryngoskop bentuknya seperti ini. Nah, laryngoskop sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada bagian blade. Nah, lalu ada bagian handle. Handle itu biasanya dipegang seperti itu. Nah, kalau misalnya blade sendiri, kalau misalnya untuk fungsinya itu laryngoskop sendiri ini adalah untuk melihat laring ataupun untuk membantu memudahkan memasukkan pipa trakea baik ETT ataupun LMA seperti itu. Nah, blade sendiri yang bagian atas ini, nah itu dibagi menjadi dua nih. Nah, dibagi menjadi dua ada apa aja? Ada Macintosh dan ada Miller. Nah, Macintosh ini dia untuk yang bentuknya itu sedikit lebih cekung ya, dibanding atau melengkung gitu dibandingkan Miller. Nah, pastinya kegunaannya juga berbeda nih teman-teman. Kalau misalkan untuk Macintosh, nah untuk apa blade Macintosh itu digunakan untuk pasien-pasien yang dewasa. Lalu kalau misalkan untuk yang Miller itu biasanya digunakan untuk pasien anak-anak seperti itu. Nah, lalu blade sendiri itu memiliki ukuran nih teman-teman. Kalau misalkan ukurannya itu ada nomor 1, 2, 3, 4 dan pasti itu beda banget kegunaannya gitu dan ukurannya. Untuk yang pertama itu ada ukuran untuk bayi itu lebih kecil, lalu yang kedua itu untuk anak,
lalu yang ketiga itu untuk dewasa, dan yang keempat itu ukuran untuk dewasa yang lebih besar atau ya dewasa gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada tub. Nah, tub sendiri itu dibagi menjadi dua tadi teman-teman, yaitu ada ETT dan ada LMA. Nah, bentuknya juga udah beda kan teman-teman. Kalau misalnya ETT itu kayak gini, dan kalau misalnya LMA bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk ETT sendiri, ini ada bagian-bagiannya, yaitu ada huruf PI, lalu ada cuff, ada indikator, lalu ada pilot, habis itu ada konektor seperti itu. Nah, untuk ETT sendiri itu fungsinya itu untuk membebaskan jalan nafas juga, dan pemberian pernafasan mekanis. Biasanya itu dengan ventilator seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk LMA sendiri, nah ini bentuknya juga udah beda kan ya. Dia terdiri dari bagian cuff, nah ini, lalu ada aperture valve, nah lalu ada valve, nah ada inflation pilot balon, lalu inflation line, lalu ada konektor seperti itu, dan yang terakhir itu ada airway tube seperti itu. Nah, LMA sendiri ini juga beda-beda. Dia fungsinya itu untuk sama saja dengan ETT, yaitu untuk mempertahankan jalan nafas paten. Nah, lalu untuk keuntungan sendiri si LMA ini, jika kita pakai dibandingkan si ETT itu apa? Yaitu berkurangnya resiko standar stridor pos operasi seperti itu. Nah, lalu ukuran-ukuran ETT dan LMA nanti kita bahas selanjutnya. Dan kalau misalkan untuk jenis-jenis LMA itu ada apa aja? Itu ada LMA klasik, fast charge, fleksibel, dan parsial. Nah, jenis-jenis LMA yang wajib kalian ketahui. Untuk yang pertama, itu ada LMA klasik. Nah, LMA klasik ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk LMA klasik sendiri itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada tabung jalan nafas, lalu ada cup mask atau cuff yang dapat dipompa, dan yang terakhir yaitu ada sistem inflasi, seperti itu. Lalu yang kedua, itu ada LMA Supreme. Nah, LMA Supreme ini, dia bentuknya juga lumayan berbeda dibandingkan LMA klasik. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk LMA Supreme sendiri, dia itu biasanya digunakan untuk RW umum gitu, general seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu digunakan untuk pasien gastris. Nah, lalu ada LMA fleksibel. LMA fleksibel itu dia biasanya bentuknya seperti ini, dan untuk LMA fleksibel itu dia terdiri dari tub jalan nafas, lalu diameter yang kecil, fleksibel, dan tidak terlalu berbelit seperti itu. Untuk ukurannya sendiri itu dia ada ukuran 2, lalu 2,5, lalu ada 3, 4, 5, dan 6. Dan selanjutnya itu ada LMA Pro Cell. Nah, untuk LMA Pro Cell ini dia dapat digunakan secara berulang seperti itu. Dan keuntungannya itu untuk insersi tube gaster, lalu untuk diversi cairan regurgitasi, lalu untuk mencegah inflasi gaster seperti itu. Untuk ukuran yang tersedia itu ada ukuran 1,5, lalu ada 2, lalu ada 2,5, ada 3, 4, dan 5. Untuk macam-macam ukuran ETT dan LMA. Untuk yang pertama itu ada ukuran LMA. Nah, biasanya untuk ukuran LMA ini biasanya diukur dengan berat badan si pasien tersebut. Kalau misalkan untuk misalkan berat badannya
60. Nah, kita ambil contoh 60. Nah, di sini berarti untuk ukuran LMA sendirinya kita memakai ukuran 4 dan volume maksimal cuff-nya yaitu 30. Dan ini wajib untuk dihafalkan. Dan untuk ukuran ETT sendiri itu berbeda dengan ukuran LMA. Untuk ukuran LTT, untuk yang laki-laki itu 8, untuk yang perempuan itu 7,5. Lalu untuk baru lahir sampai 3 bulan itu 3, dan 3 sampai 9 bulan itu 3,5, lalu 9 sampai 18 bulan itu 4, 2 sampai 6 tahun itu umur dibagi 3 ditambah 3,5, dan lebih dari 6 tahun umur dibagi 4 ditambah 4,5. Semisalnya kita mau untuk umurnya itu 10 tahun dan dia berat badannya itu 25 kilogram. Nah, 25 kilogram berarti jadinya bisa 25 dibagi 4 lalu ditambahkan dengan 4,5 seperti itu. Dan untuk kedalaman ETT sendiri itu dia untuk dewasa pria itu 23 sentimeter, lalu untuk perempuan itu 21 sentimeter. Dan anak-anak itu dia dibagi menjadi dua, yaitu ada oral tabung endotrakeal atau dia masuknya melewati mulut, dan lalu ada tabung hidung endotrakeal. Itu dia masuknya lewat hidung seperti itu. Kalau misalkan untuk lewat mulut atau oral sendiri itu rumusnya umur dibagi 2 ditambah 12. Lalu kalau misalkan untuk melalui hidung itu rumusnya umur dibagi 2 ditambah 15 sentimeter. Nah, di sini untuk yang kedua itu ada airway, OPA, NPA, dan face mask. Untuk yang OPA bentuknya seperti ini, lalu untuk NPA dia bentuknya seperti ini, dia sedikit sama tapi beda ya. Dan untuk yang face mask seperti itu. Dan untuk OPA sendiri itu biasanya fungsinya itu adalah untuk tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen. Itu biasanya untuk pasien-pasien itu yang melakukan general anestesi, itu dia untuk mencegah lidah jatuh ke belakang atau melekat pada dinding faring. Jadinya untuk mencegah tersumbatnya jalan nafas seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada NPA, dan yang ketiga ada face mask. Face mask ini biasanya itu digunakan untuk ambubek. Nah, ambubek ini untuk memompa oksigen dalam bantuan nafas untuk memperbaiki fungsi ventilasi seperti itu. Nah, untuk pada pasien-pasien tidak sadar, si OPA ini juga dia memiliki kode-kode. Nah, kalau misalnya kode 00 itu untuk bayi kecil, lalu kode 0 untuk bayi, dan kode 1 untuk usia 1 sampai 3 tahun, kode 2 usia 3 sampai 8 tahun, kode 3 untuk usia 8 tahun, dan kode 4 dan 5 itu dia untuk pasien dewasa seperti itu. Dan untuk peringatan sendiri untuk OPA ini digunakan pada pasien yang tidak sadar. Dan yang keempat itu ada tape atau plester. Nah, tape atau plester yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan tape dan plester itu dia digunakan untuk memfiksasi setelah dilakukannya intubasi agar intubasinya tidak terlepas seperti itu. Nah, di sini ada dua model atau dua jenis plester. Ini untuk plester yang non hepavik, kalau misalkan ini hepavik seperti ini, agar tahu perbedaannya. Lalu untuk selanjutnya itu ada introducer. Introducer itu terdiri dari Stilet dan Magil Forceps. Nah, yang untuk gambar pertama ini adalah Stilet, dan yang untuk gambar yang kedua yaitu untuk Magil Forceps. Untuk Stilet sendiri itu digunakan untuk mengukur kelengkungan pipa endotrakeal. Lalu kalau misalkan untuk Magil Forceps itu digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal melalui orofaring seperti itu. Dan selanjutnya itu ada konektor. Nah, kalau misalkan untuk konektor sendiri bentuknya itu seperti ini, dan ada berbagai jenis konektor, ada konektor Y, konektor Y, konektor T seperti itu. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Dan konektor ini biasanya itu lebih berhubungan ke alat atau mesin anestesi seperti itu.
dengan sungkup muka ataupun penghubung yang lain. Lalu selanjutnya itu ada suction. Nah, suction ini bentuknya atau alatnya seperti ini, dan ini biasanya digunakan untuk mempertahankan jalan nafas jika terjadi pertukaran gas yang tidak adekuat. Misalkan ada cairan atau ada apa, kita bisa suction seperti itu ya. Dan suction suction itu adalah suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan kateter kateter penghisap melalui nasotrakeal atau NTT, orotrakeal atau T, dan ada tracheostomy atau TT. Nah, ini tadi ada kateter suction-nya yang akan dihubungkan ke alat suction-nya seperti itu. Nah, untuk tujuan sendiri dari suction itu adalah untuk menjaga jalan nafas tetap bersih, itu agar tidak terjadi suara-suara kayak gurgling atau dan sebagainya itu. Lalu untuk membersihkan jalan nafas, lalu pengambilan spesimen untuk lab dan mengetahui kepatenan dari pipa endotrakeal. Lalu untuk kontraindikasi suction sendiri itu adalah untuk pasien yang mengalami kelainan yang dapat menimbulkan spasma laring seperti itu. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Untuk adanya pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar seperti itu. Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk Ibu dosen pengampu, dan see you.